Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Anggraini dengan NIM 200166162 akan mempresentasikan rangkuman materi pertemuan 1 hingga pertemuan 15 mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ermawati Arif, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar sosiolinguistik. Pada pertemuan pertama, membahas tentang kontrak dan orientasi perkuliahan, yang mana pada pertemuan satu ini terdapat pembahasan pokok yaitu 1. Tujuan mata kuliah, 2. Materi mata kuliah, 3. Strategi perkuliahan, 4. Sumber belajar, 5. Evaluasi perkuliahan, 6. Tugas dan tagihan mata kuliah, dan 7. Kontrak perkuliahan. Pada pertemuan kedua, membahas tentang konsep linguistik dan sosiolinguistik. A. Hakikat linguistik. Linguistik berarti ilmu bahasa. Kata linguistik berasal dari kata Latin lingua yang berarti bahasa. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum atau general linguistik karena tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja. Linguistik adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bahasa atau ilmu bahasa. B. Sosiolinguistik sebagai kajian interdisipliner. Sosiolinguistik adalah ilmu yang bersifat interdisipliner atau gabungan dua disiplin ilmu, yaitu sosiologi dan linguistik. Sebagai ilmu yang bersifat interdisipliner, sosiolinguistik berusaha menjelaskan kemampuan manusia dalam menggunakan aturan-aturan berbahasa secara tepat dalam situasi-situasi yang bervariasi. C. Sosiolinguistik sebagai linguistik terapan. Sosiolinguistik dikatakan sebagai ilmu antardisipliner atau disiplin ilmu yang bersifat terapan karena sosiolinguistik merupakan gabungan antara disiplin sosiologi dan disiplin linguistik. Linguistik terapan mengkaji hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa untuk memecahkan masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat. Oleh karena itu, salah satunya yaitu disiplin ilmu sosiolinguistik. Pada pertemuan ketiga, membahas tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat. A. Bahasa dalam kajian linguistik dan sosiolinguistik. Istilah sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Bahasa sebagai objek kajian linguistik harus dipahami dari sosok bahasa, dan sosiolinguistik adalah kajian bahasa yang menempatkan bahasa berhubungan dengan pemakaiannya dalam masyarakat. Pemberian hakikat realitas bahasa dalam kajian ini cenderung mengindahkan fungsi bahasa tersebut dalam peristiwa atau kegiatan sosial yang terjadi dalam masyarakat terpadu. B. Pengertian masyarakat dalam kajian sosiolinguistik. Masyarakat bahasa yang dimaksudkan di sini tidak hanya berdasarkan pada sejarah, budaya, dan politik. Sebagai satuan dasar pengertian dan pemahaman tentang masyarakat bahasa, dapat berpegang pada bahasa-bahasa, kelompok sosial, hierarki, dan individu-individu yang sekaligus merupakan gambaran secara hierarkis tahapan-tahapan abstraksi. Suatu masyarakat bahasa adalah suatu kelompok manusia yang anggota-anggotanya saling berkomunikasi, secara teratur berkomunikasi, dan mereka bertutur sama. C. Hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Hubungan yang terdapat di antara bahasa dengan masyarakat adalah hubungan antara bentuk-bentuk bahasa tertentu yang disebut variasi, ragam atau dialek dengan penggunaannya untuk fungsi-fungsi tertentu di dalam masyarakat. Menurut Wardah, bahasa dalam masyarakat selalu digunakan sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan yang juga tertentu sifatnya. Maksud dan tujuan sebuah pemakaian bahasa juga dapat dipandang sebagai penentu variasi atau keragaman bahasa. D. Sosiolinguistik dan sosiologi bahasa. Istilah sosiolinguistik dan istilah sosiologi bahasa kerap kali dianggap sama, tetapi ada juga yang menganggap berbeda. Ada yang mengatakan digunakannya sosiolinguistik karena penelitiannya dimasuki dari bidang linguistik, sedangkan istilah sosiologi bahasa digunakan jika penelitian itu dimasuki dari bidang sosiologi. Fishman mengatakan
Kajian sosiolinguistik lebih bersifat kualitatif, sedangkan kajian sosiologi bahasa bersifat kuantitatif. Pada pertemuan keempat, membahas tentang kontak bahasa dan diglosia. A. Pengertian kontak bahasa. Kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadinya penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Mackay memberikan pengertian kontak bahasa sebagai pengaruh bahasa yang satu kepada bahasa yang lain, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan perubahan bahasa yang dimiliki oleh eka bahasawan. B. Kontak bahasa dan kebudayaan. Bahasa merupakan bagian dari kebudayaan. Bahkan, bahasa sering juga disebut sebagai faktor dominan dari kebudayaan. Kebudayaan dari sudut pandang ilmu bahasa adalah 1. Pengatur dan pengikat masyarakat penutur bahasa itu. 2. Butir-butir dan satuan-satuan yang diperoleh manusia pemakai bahasa melalui jalur belajar atau pendidikan. 3. Pola kebiasaan atau perilaku manusia. Dan 4. Suatu sistem komunikasi dalam masyarakat yang berperan dalam membentuk dan memelihara kesatuan, kerjasama, dan kehidupan. C. Kontak bahasa, kontak kebudayaan, dan pengembangan identitas budaya. Gaya berbicara yang dimiliki individu dan menjadi ciri khasnya disebut dengan idiolek. Ketika seseorang berbicara, kita akan tahu apakah ia seorang perempuan, laki-laki, anak-anak, orang dewasa, atau orang lanjut usia karena setiap jenis tersebut memiliki suara yang berbeda-beda. Pemilihan kata dalam berbahasa juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi identitas seseorang. Misalnya, sebagai identitas sosial, bahasa dapat digunakan untuk menunjukkan kelas sosial seseorang. Kemudian, sebagai identitas etnis, bahasa dapat digunakan untuk menunjukkan etnis atau keanggotaan seseorang atau suatu kelompok dalam suatu suku bangsa tertentu. D. Kontak bahasa dan diglosia. Menurut Ferguson dalam Halim, diglosia adalah istilah yang menerangkan situasi tentang wujudnya variasi bahasa dalam sebuah komunitas dan variasi ini memainkan fungsi yang ditetapkan oleh penggunanya. Diglosia menjadi salah satu kajian ilmu sosiolinguistik yang membahas tentang suatu fenomena kebahasaan, terutama pemakaian ragam bahasa yang sesuai dalam lingkungan masyarakat. Pada pertemuan kelima, membahas tentang kedwibahasaan. A. Hakikat kedwibahasaan. Lado mengungkapkan bahwa kedwibahasaan adalah kemampuan menggunakan bahasa oleh seseorang dengan sama baik atau hampir sama baiknya. Selanjutnya, Haugen mengembangkan lagi makna kedwibahasaan sebagai kemampuan untuk menghasilkan bunyi-bunyi ujaran yang bermakna dalam bentuk bahasa lain. Jadi, menurut Haugen, kedwibahasaan tidaklah harus diukur dengan penggunaan, tapi cukup diukur dengan mengetahui kedua bahasa itu. B. Keterkaitan kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Spolsky menyebutkan bahwa bilingualisme atau kedwibahasaan adalah ketika seseorang telah menguasai bahasa pertama dan bahasa keduanya. Pada umumnya, masalah kedwibahasaan timbul dari adanya pertemuan antara dua kelompok penutur bahasa atau lebih yang berbeda bahasa. Kontak antara keduanya yang secara terus-menerus menghasilkan orang-orang yang dapat menguasai lebih dari satu bahasa. C. Tingkat kedwibahasaan. Tingkat kedwibahasaan adalah dengan mana seseorang mampu menjadi seorang dwibahasa atau sejauh mana seseorang mampu mengetahui bahasa yang dipakainya. Masalah tingkat dalam pembahasan bilingualisme atau kedwibahasaan menurut Al-Wasilah berkaitan dengan tingkat kemampuan berbahasa seseorang. Kemudian, Pranowo menjelaskan kedwibahasaan dapat dibedakan berdasarkan tingkat yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu kedwibahasaan koordinatif, kedwibahasaan subordinatif, dan kedwibahasaan majmuk. D. Pengukuran kedwibahasaan. Menurut Hammers dan Blank, pengukuran bilingualisme atau kedwibahasaan yang dalam hal ini bilingualisme individual dengan pendekatan
komparatif, tes kompetensi bilingual atau mengukur kompetensi bahasa, mengukur perilaku, mengukur bilingualitas koordinat dan majemuk, kuesioner biografi kebahasaan, mengukur kekhususan bilingual, mengukur korelasi kognitif bilingualitas, dan mengukur afektif bilingualitas. Mackey mengemukakan bahwa pengukuran kedwibahasaan dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek tingkat, yang kedua aspek fungsi, yang ketiga aspek penggantian, yang keempat aspek interferensi. Efek kedwibahasaan. Sebagai kelompok dari transmigrasi, urbanisasi, imigrasi, pernikahan antar kelompok linguistik, dan globalisasi, anggota masyarakat dunia menguasai dan menggunakan bahasa dalam jumlah yang variatif dalam kehidupan. Akibatnya, jumlah orang yang berupaya menjadi bilingualis atau trilingualis semakin meningkat. Namun, di sisi lain, karena bahasa yang berbeda memiliki sistem dan kaidah yang berbeda pula, berbagai kalangan khawatir terhadap dampak negatif pembelajaran dan penggunaan lebih dari satu bahasa yang akan berdampak negatif terhadap perkembangan otak, khususnya bagi anak-anak. Pada pertemuan ke-6 membahas tentang lanjutan kedwibahasaan. A. Keterkaitan antara kedwibahasaan dengan kontak bahasa. Mackey memberikan pengertian kontak bahasa sebagai pengaruh bahasa yang satu kepada bahasa yang lain, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menimbulkan perubahan bahasa yang dimiliki oleh eka bahasawan. Sedangkan kedwibahasaan diartikan sebagai pemakaian dua bahasa atau lebih oleh seseorang penutur. Ia memberi tekanan agar antara kontak bahasa dan kedwibahasaan tidak dikacaukan. Menurut pendapatnya, kontak bahasa cenderung kepada gejala bahasa atau language, sedangkan kedwibahasaan lebih sebagai gejala tutur atau parole. Maka, kontak bahasa sudah selayaknya nampak dalam kedwibahasaan. Atau dengan kata lain, kedwibahasaan terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa. B. Pengukuran tingkat kedwibahasaan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama, pengukuran tingkat kedwibahasaan secara kuantitatif dapat diukur dengan cara 1. Menghitung jumlah tanggapan terhadap rangsangan dalam B1. 2. Menghitung jumlah tanggapan dalam rangsangan dalam B2 terhadap B1. 3. Menghitung perbedaan total antara B1 dan B2. 4. Menghitung jumlah tanggapan dalam B1 terhadap rangsangan dalam B1. 5. Menghitung jumlah tanggapan dalam B2 terhadap rangsangan dalam B2. 6. Menghitung tanggapan dalam B2 terhadap rangsangan dalam B1. 7. Menghitung jumlah tanggapan dalam B1 terhadap rangsangan dalam B2. 8. Menghitung tanggapan terjemahan terhadap rangsangan dalam B2. 9. Menyatakan hasil dalam bentuk presentase. Dan yang 10. Menghitung tanggapan dua bahasa terhadap rangsangan B1 dan B2 jika memungkinkan. Yang kedua, pengukuran tingkat kedwibahasaan secara kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek tingkat, dapat dilakukan dengan mengamati kemampuan memakai unsur-unsur bahasa. Yang kedua, aspek fungsi dapat dilakukan melalui kemampuan pemakaian dua bahasa yang dimiliki sesuai dengan kepentingan tertentu. 3. Aspek pergantian, yaitu pengukuran terhadap seberapa jauh pemakai bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Dan 4. Aspek interferensi, yaitu pengukuran terhadap kesalahan berbahasa atau dialek bahasa pertama terhadap kegiatan berbahasa. C. Efek kedwibahasaan secara sosiologis dan psikologis. Yang pertama, efek kedwibahasaan secara sosiologis. Faktor sosiologis menjadi faktor utama terjadinya bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini, bahasa Indonesia terinterferensi oleh bahasa daerah. Keadaan sosiolinguistik seperti ini sangat sukar dihindari karena faktor ini internal atau kebiasaan dan eksternal atau lingkungan yang sangat kuat. Yang kedua, efek kedwibahasaan secara psikologis. Menurut Herman, seorang penutur dwibahasa berada pada lebih dari satu situasi psikologis.
kedua situasi psikologis itu menurut Herman yaitu yang pertama, satu situasi yang berkaitan dengan kebutuhan yang ada pada pribadi dan di situasi lain berkaitan dengan norma-norma kelompoknya yang memungkinkan dia memaksa diri menggunakan bahasa lain. Di sini terjadi konflik antara kebutuhan pribadi dan tuntutan kelompok. Yang kedua, dalam penonton bahasa yang akan digunakan, muncul kekuatan yang tidak hanya dari situasi yang bersemuka atau face to face, akan tetapi juga dari situasi yang lebih besar. D. Pendekatan dalam pendidikan kedwibahasaan. Yang pertama, pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi berkaitan dengan ranah atau domain. Ranah menurut Fishman dipandang sebagai konstelasi faktor-faktor seperti lokasi, topik, dan partisipan. Yang kedua, pendekatan psikologi sosial. Pendekatan psikologi lebih berorientasi pada individu, seperti motivasi individu, daripada berorientasi pada masyarakat. Herman mengemukakan teori situasi tumpang tindih yang mempengaruhi seseorang di dalam pemilihan bahasa. Menurut Herman, seorang penutur dwibahasa berada pada lebih dari satu situasi psikologis secara simultan. Yang ketiga, pendekatan antropologi. Dari pandangan antropologi, pilihan bahasa bertemali dengan perilaku yang mengungkapkan nilai-nilai sosial budaya. Pada pertemuan ketujuh membahas tentang interferensi dan integrasi bahasa. A. Pengertian interferensi. Interferensi adalah penggunaan fitur-fitur milik suatu bahasa yang digunakan bahasa lain baik secara lisan maupun tulis. Proses penggunaan fitur-fitur tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu dan dinyatakan sebagai gangguan berbahasa karena individu tersebut mengalami kesulitan untuk memisahkan dua bahasa yang dikuasainya. B. Tataran interferensi. Chair mengemukakan interferensi dapat terjadi dalam semua tataran bahasa, misalnya dalam tataran fonologi, morfologi, dan sintaksis. Seperti yang kita lihat pada interferensi fonologi, yang merupakan perubahan bunyi bahasa yang seharusnya diucapkan menurut bahasa Indonesia, tetapi diucapkan menurut bahasa asing. Contohnya, bunyi C diucapkan C atau K. C. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Bell mengungkapkan pandangan aliran behaviorisme yang dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan bagaimana sesungguhnya manusia mempelajari bahasa, yaitu yang pertama dalam upaya menemukan penjelasan atas proses pembelajaran manusia. Yang kedua, pembelajaran itu terdiri dari pemerolehan kebiasaan yang diawali dengan peniruan. Yang ketiga, respon yang dianggap baik menghasilkan imbalan yang baik pula, serta yang keempat, kebiasaan diperkuat dengan cara mengulang-ulang stimuli dengan begitu sering sehingga respon yang diberikan pun menjadi sesuatu yang bersifat otomatis. D. Interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Menurut kaum mentalis, seorang manusia dipandang memiliki buah akal yang berbeda dari badan orang tersebut. Artinya bahwa badan dan akal dianggap sebagai dua hal yang berinteraksi satu sama lain, yang salah satu di antaranya mungkin menyebabkan atau mungkin mengontrol peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bagian lainnya. E. Integrasi bahasa. Switu mengemukakan bahwa integrasi adalah gejala bahasa yang terjadi di dalam setiap anggota masyarakat dan peristiwanya tidak terasa lagi sebagai penyimpangan karena unsur-unsur serapan itu telah memasyarakat. Pada pertemuan ke-8, membahas tentang lanjutan interferensi dan integrasi. A. Implikasi interferensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Contoh implikasi interferensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dilihat pada kalimat tuturan bahasa Jawa. Di sana aku ketemu teman-teman. Dari kalimat tersebut jelas terlihat kejanggalannya. Pada bahasa Jawa yang seharusnya adalah bertemu karena merupakan bentuk aktif, sedangkan ketemu merupakan konsep pembentukan kata dalam bahasa Jawa. Dengan masuknya struktur bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia akan dianggap sebagai penyimpangan dalam bahasa Indonesia karena melanggar kaidah gramatikal dalam bahasa Indonesia. B. Implikasi tataran interferensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Contohnya dalam interferensi dalam bidang fonologi. Jika penutur bahasa Jawa mengucapkan kata-kata berupa nama tempat yang berawal bunyi B, D, G, dan J, misalnya pada kata Bogor, Dumai, Gorontalo, dan Jambi, seringkali orang Jawa mengucapkan dengan kata Bogor, Dumai, Jambi, dan Gorontalo.
C. Implikasi interferensi bahasa dalam pandangan psikologi behavioral. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kesalahan berbahasa sering terjadi yang disebabkan adanya faktor kurikulum, guru, pendekatan, pemilihan penajar, serta cara pengajar bahasa yang kurang tepat seperti dalam fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Contohnya dapat kita lihat dalam tataran sintaksis, adanya pembentukan kalimat yang tidak baku, kalimat yang tidak efektif, kalimat ambigu, dan penggunaan kata perangkaian. D. Implikasi interferensi bahasa dalam pandangan psikologi mentalistik. Terdapat pada konsep analisis kesalahan berbahasa yang diidentifikasi terhadap kesalahan yang dibuat oleh siswa yang sedang mempelajari B1 dan B2. E. Implikasi integrasi bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Proses integrasi dibedakan menjadi 4 macam, yaitu 1. Integrasi audial, 2. Visual, 3. Penerjemah langsung, dan 4. Penerjemah konsep. Contoh implikasi dalam integrasi audial yaitu dalam bahasa Belanda Zorsa akan berubah menjadi Sirsa. Pada pertemuan ke-9 dilaksanakan ujian tengah semester. Selanjutnya, pada pertemuan 10 membahas tentang variasi bahasa. A. Konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Yang pertama, variasi bahasa. Nababan berpendapat bahwa variasi bahasa adalah perbedaan-perbedaan bahasa yang timbul karena aspek dasar bahasa. Yang kedua, ragam bahasa, yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Yang ketiga, langgam bahasa. Menurut KBBI, langgam memiliki arti adat atau kebiasaan. Yang keempat, laras bahasa, yang berarti ragam bahasa atau varian pengguna bahasa yang dipergunakan oleh sekelompok pengguna bahasa tertentu menurut kesesuaian di antara bahasa dan pemakaiannya. Serta yang kelima, bahasa. Menurut Krida Laksana dan Joko Koncono, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. B. Sumber pencetus variasi bahasa. Dikutip dari Andriy Seyo, tokoh teori formalisme berasal dari Rusia yang menamakan dirinya Opayaz, berkembang sekitar tahun 1914 sampai 1930. Variasi bahasa ini disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. C. Kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. 1. Kajian variasi dalam linguistik umum. Dalam kajian linguistik umum ini, variasi dalam bahasa dikaji menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu variasi internal dan yang kedua variasi eksternal. Yang kedua, kajian historis komparatif. Dalam kajian historis komparatif, yang dikaji yaitu materi yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda dan oleh karena itu dengan metode yang berbeda pula. Yang ketiga, kajian dialektologi. Kajian lain dari manifestasi variasi bahasa adalah dialektologi. Dalam pemetaan variasi dialek dari bahasa yang dipergunakan konsep ideologis yaitu garis yang menghubungkan dua tempat yang menunjukkan ciri atau unsur yang berbeda. Yang keempat, kajian sosiolinguistik yaitu penggunaan bahasa. Dalam hal ini, kajian sosiolinguistik mencakup sosiolek dan fungsiolek. D. Pengklasifikasian variasi bahasa. Pengklasifikasian variasi bahasa dapat divariasikan menjadi 6. Yang pertama yaitu variasi bahasa ditinjau dari variasi formalitas komunikasi. Yang kedua, variasi dari segi penutur. Yang ketiga, variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Yang keempat, variasi bahasa dari segi situasi. Yang kelima, variasi bahasa dari segi status bahasa. Dan yang keenam, variasi bahasa dari segi sarana. Pada pertemuan 11 membahas tentang lanjutan variasi bahasa. A. Implikasi konsep dasar tentang variasi, ragam, langgam, laras, dan bahasa. Yang pertama, implikasi variasi bahasa. Seorang siswa menggunakan kata aku dan saya dalam kehidupan sehari-hari, di mana kata aku digunakannya dalam berkomunikasi dalam kelompok sosial yang tidak formal, sementara kata saya digunakan dalam komunikasi formal seperti saat proses belajar-belajar berlangsung. Yang kedua, implikasi ragam bahasa.
Seorang siswa mampu membedakan cara berbicara berdasarkan situasi dan kondisi serta dengan siapa ia sedang berbicara. Yang ketiga, langgam bahasa. Seorang siswa akan bertutur dalam proses pembelajaran secara tanpa sadar mengikuti cara bertuturnya sehari-hari. Yang keempat, laras bahasa. Seorang siswa yang mampu menyesuaikan bahasa yang digunakannya dengan kebutuhannya baik secara ilmiah, sastra, dan hukum. Yang kelima, implikasi bahasa. Contohnya, seseorang yang berkomunikasi dengan teman-teman sekolahnya menggunakan bahasa Jawa meskipun sedang pelajaran bahasa Indonesia. Namun, hal itu dapat diterima karena mereka semua berinteraksi dengan bahasa Jawa. B. Implikasi sumber pencetus variasi bahasa. Pada masyarakat sosial dan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilarutkan. Setiap kegiatan memerlukan atau menyebabkan terjadinya keragaman bahasa. C. Implikasi kajian tentang variasi bahasa dalam linguistik umum dan interdisipliner keilmuan lainnya. Ragam bahasa yang berhubungan dengan daerah atau faktor geografis disebut dialek. Ragam bahasa yang disebabkan oleh perbedaan kelompok adalah sosiolek. Ragam bahasa yang disebabkan oleh perbedaan waktu disebut kronolok. Dan ragam bahasa yang disebabkan oleh perbedaan fungsi atau situasi disebut fungsiolek. Dalam kegiatan berbahasa masyarakat dan pembelajaran bahasa Indonesia, ragam-ragam bahasa tersebut kerap digunakan. D. Implikasi klasifikasi variasi bahasa. Dalam masyarakat dan pembelajaran bahasa Indonesia, penggunaan variasi bahasa disesuaikan dengan kondisi dan keadaan penuturnya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah, variasi bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa resmi atau formal. Pada pertemuan ke-12 membahas tentang sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. A. Sikap bahasa. Sikap bahasa merupakan reaksi penilaian terhadap bahasa tertentu. Sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain menurut Krida Laksana. B. Pemilihan bahasa. Dalam masyarakat bilingual atau multilingual, persoalan pemilihan bahasa pada saat komunikasi sering dilakukan penutur. Beberapa penyebab terjadinya pemilihan bahasa ketika penutur berkomunikasi dengan orang lain yaitu 1. Perubahan situasi pembicaraan, 2. Topik pembicaraan, dan yang ketiga keterlibatan pembicara lainnya. C. Pembakuan bahasa. Pembakuan atau istilah lainnya standarisasi menurut Ali Syahbana adalah penetapan norma-norma. Lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa standarisasi bukan hanya soal bahasa, tetapi segala kelakuan kebudayaan manusia yang hidup bermasyarakat. Pembakuan bahasa dapat dilakukan terhadap ejaan, lafal, perbendaharaan kata, istilah, dan tata bahasa. Pada pertemuan ke-13 membahas tentang lanjutan sikap bahasa, pemilihan dan pembakuan bahasa. A. Struktur linguistik bahasa baku. Pengertian bahasa baku dapat didefinisikan sebagai bentuk yang telah dikodifikasi, diterima oleh dan difungsikan sebagai model bagi masyarakat luas. Ragam bahasa baku memiliki ciri yaitu 1. Kemantapan dinamis, 2. Kecendikiaan, dan 3. Keseragaman. B. Perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu corpus planning, yang kedua status planning, dan yang ketiga acquisition planning. Kemudian yang kedua pembakuan bahasa. Pembakuan bahasa ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pemilihan, yang kedua kodifikasi, 3 perluasan fungsi, dan 4 penerimaan. Pada pertemuan ke-14 membahas tentang pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. A. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pembelajaran bahasa beraliran behavioristik. Perkembangan metode pengajaran bahasa lazim dikenal sebagai pembelajaran bahasa atau language learning. Salah satu metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi behavioral adalah metode audiolingual. B. Pendayagunaan sosiolinguistik dalam metode pengajaran bahasa beraliran mentalistik. Psikologi behavioral mendapatkan tantangan keras dari pengajur psikologi mentalistik atau kognitivistik. Konsep kompetensi komunikatif dianggap dari dikotomi Chomsky yang membedakan komponen bahasa menjadi 2,
yaitu yang pertama kompetensi dan yang kedua reformasi atau petunjuk perbuatan. Pada pertemuan ke-15, yaitu membahas tentang lanjutan pendayagunaan sosiolinguistik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan ini, membuat rancangan skenario pembelajaran bahasa yang bernuansa sosiolinguistik dalam bentuk RPP 1 kali pertemuan. Demikianlah presentasi rangkuman materi pengantar sosiolinguistik dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.